Baik, bismillahirrahmanirrahim, saya mulai saja. Jadi kelompok kami itu mendapatkan materi tentang sumber ilmu pengetahuan. Nah, materi yang akan kami sajikan hari ini yaitu kami bagi menjadi 3 bagian ya. Ada tentang realisme sumber ilmu pengetahuan, kemudian ada empirisme dan hubungan antara filsafat, agama, dan budaya. Nah, baik Pak Dr. Yopi dan rekan-rekan sekalian, sebelum saya bahas ke sini, saya ingin ini dulu deh. Sebelum ke sumber ilmu pengetahuan. Nah, sebelum ini kan kita harus tahu dulu nih, apa sih sebenarnya ilmu pengetahuan itu? Kalau saya ya, untuk memahami materi ini itu. Jadi sebenarnya saya cari dulu nih ilmu pengetahuan itu seperti apa. Ternyata ilmu pengetahuan yang saya peroleh dari searching, dari Wikipedia itu mengatakan bahwa ilmu sains atau ilmu pengetahuan itu adalah usaha-usaha sadar untuk menyelidiki, menemukan dan meningkatkan pemahaman manusia dari berbagai segi kenyataan dalam alam manusia. Jadi usaha-usaha sadar. Jadi ternyata ilmu pengetahuan itu adalah usaha-usaha sadar. Jadi kalau misalnya kitanya tidak sadar, berarti itu kita ilmu pengetahuan itu mungkin tidak ada gitu ya. Jadi ilmu pengetahuan adalah usaha-usaha yang dilakukan secara sadar. Berarti kalau orangnya mabuk atau misalnya orang yang dalam tanda kutip orang hilang ingatan gitu ya, mungkin ya tidak bisa dikatakan memiliki ilmu pengetahuan. Ini menurut saya karena itu tadi usaha-usaha sadar. Kemudian dari Kamus Bahasa Indonesia sendiri, sebenarnya saya kalau mengkaji itu seperti ini supaya saya juga lebih paham ya. Jadi sebenarnya saya ini di sini itu bercerita bagaimana materi ini saya bisa pahami dan dapatkan. Jadi saya cari lagi nih sebenarnya sumber ilmu pengetahuan itu apa. Nah, ternyata berdasarkan Kamus Bahasa Indonesia, sumber itu kan sebenarnya artinya itu adalah asal. Contoh nih, misalnya sumber mata air berarti asal dari mata air. Sumber ilmu pengetahuan berarti asal dari pengetahuan itu diperoleh. Nah, jadi ternyata sumber ilmu pengetahuan yang akan kita bahas hari ini itu berarti asal dari ilmu pengetahuan yang kita dapatkan selama ini. Nah, oke, next. Jadi pengetahuan yang kita peroleh selama ini itu sumbernya itu ada beberapa pemahaman ya, atau ada beberapa paham yang berpendapat. Yang pertama itu adalah dari paham rasionalisme. Nah, menurut paham rasionalisme ini, salah satu tokohnya yang paling terkenal itu kan adalah Descartes ya. Nah, jadi rasionalisme itu dia itu intinya gini. Doktrin filsafat yang menyatakan bahwa akal atau reason adalah sumber utama untuk memperoleh pengetahuan dan menentukan kebenaran. Intinya di paham rasionalisme ini, saya sederhananya aja menjelaskan bahwa pengetahuan itu diperoleh dari rasio. Rasio itu apa? Nah, rasio itu adalah akal. Rasio itu adalah berpikir. Rasio itu adalah pikiran. Jadi intinya paham rasionalisme ini mengatakan bahwa pengetahuan itu diperoleh dengan cara berpikir atau dari pikiran. Itu aja ya yang lebih sederhananya. Nanti mungkin kalau mau lebih memahami materinya nanti bisa baca di makalah. Jadi kalau saya di sini itu lebih semacam bercerita aja inti-intinya. Jadi intinya dari segi rasionalisme itu mengatakan bahwa sumber ilmu pengetahuan itu diperoleh dari berpikir atau dari pikiran. Nah, seperti apa maksudnya atau ceritanya nih berpikir itu? Artinya kayak gini nih. Jadi rasionalisme itu bersifat a priori, yaitu sifat menerima apa yang tersirat dalam makna atau ide-ide sebelum bertemu pengalaman. Jadi sebelum ke pengalaman itu ternyata ada pikiran dulu. Jadi kelanjutannya seperti ini. Walaupun pengetahuan itu didapatkan dari cara berpikir atau dari rasio, ternyata rasio juga ini butuh dunia nyata. Jadi dia juga butuh media ya. Jadi dia tidak bisa berdiri sendiri. Dia juga butuh dunia nyata karena kalau tidak ada dunia nyatanya itu tadi, jadi dia tidak bisa bertemu dengan pengalaman kalau tidak ada dunia nyatanya. Kemudian Oke, kita ke yang teori yang kedua nih. Nah,
Kemudian ada lagi sumber ilmu pengetahuan itu berdasarkan dari paham empirisme. Nah, tokoh yang terkenalnya itu adalah John Locke. Dia itu terkenal dengan teori itu ya, tabula rasa, yang mengatakan bahwa seorang anak itu ibaratnya seperti kertas putih yang kosong yang menerima segala sesuatu yang datang dari pengalaman. Intinya adalah di teori empirisme itu ini nih, pengalaman. Nah, jadi pengalaman itu adalah yang menjadi sumber dari ilmu pengetahuan itu. Jadi dia ambilnya dari pengalaman. Kalau yang tadi rasionalisme berdasarkan pikiran, kalau empirisme itu berdasarkan dari pengalaman. Nah, kemudian John Locke ini sebenarnya dia itu menggabungkan ya, awalnya itu dia menggabungkan antara teori rasionalisme dan empirisme, tapi lama-kelamaan berdasarkan penelitian beliau itu lebih kecenderungan ke empirisme. Sampai keluar nih yang mengatakan bahwa segala pengetahuan itu datang dari pengalaman. Pokoknya tidak lebih dari itu. Pokoknya pengetahuan itu datangnya dari pengalaman, bukan dari akal pikiran atau yang lain-lain. Kenapa? Karena akal manusia itu kan pasif pada saat pengetahuan itu didapat. Jadi akal itu tidak bisa memperoleh pengetahuan dari dirinya sendiri. Akal itu hanyalah seperti kertas putih yang kosong yang menerima segala sesuatu yang dari pengalaman. Contohnya misalnya bayi gitu ya. Bayi itu baru lahir katanya itu, menurut John Locke itu ibaratnya dia itu bersih, nggak ada pengetahuan apa-apa sama sekali. Nanti dari pengalaman-pengalaman yang dia peroleh, dari stimulus-stimulus yang diberikan oleh orang di sekitarnya, nah, barulah itu menjadi sebuah pengetahuan untuk si bayi itu. Nah, kemudian berkembang terus ya, jadi dari rasionalisme, empirisme, terus ada lagi beberapa ahli yang berpendapat dari mana sih sumber-sumber ilmu pengetahuan atau sumber-sumber pengetahuan itu berasal. Ada juga dari Dr. Mulyadi Kartanegara yang mendefinisikan bahwa sumber pengetahuan itu adalah alat. Nah, alat itu bisa berupa indera, bisa berupa akal, bisa berupa hati, itu semua bisa menjadi sumber pengetahuan. Selaras dengan Amsal Bahtiar dan Jujun Surya ya, juga berpendapat yang tidak jauh berbeda. Mereka juga berpendapat itu bahwa sumber pengetahuan itu merupakan alat untuk memperoleh ilmu pengetahuan. Cuma istilahnya mungkin berbeda. Jadi mereka itu menyebutkan 4 macam sumber pengetahuan, yaitu empirisme, rasionalisme, intuisi, dan wahyu. Intinya sih nanti mungkin akan lebih jelasnya di slide ini. Nah, dari yang tadi ternyata secara detail ini John Hosper itu mengungkapkan lagi nih. Jadi dia sudah mengungkapkan lebih detail. Ternyata ilmu pengetahuan itu berasal dari yang pertama, dari pengalaman indrawi atau sense experience. Nah, jadi menurut John Hosper, ilmu pengetahuan itu diperoleh dari pengalaman manusia dalam kehidupan nyata yang berhubungan dengan pemanfaatan alat indera manusia. Contoh misalnya, kita menggunakan indera penglihatan yaitu mata, ya kan? Dari mata kita melihat. Nah, hasil dari penglihatan kita itu melihat pemandangan, itu kan jadi pengalaman. Nah, dari pengalaman yang kita peroleh itu nanti sumbernya bisa jadi pengetahuan. Namun, ada beberapa keterbatasan ya untuk yang berdasarkan pengalaman indrawi ini, berdasarkan alat indera itu. Yang pertama, indera itu katanya ini ada keterbatasan. Contoh misalnya kita melihat objek yang jauh. Kalau objeknya dekat, ya objek itu kan bisa nyata nih kelihatan. Tapi kalau objeknya jauh, itu kan semakin kecil, jadi agak-agak sulit diamati. Nah, itu ada keterbatasan dari indera. Kemudian kedua, kelemahannya itu indera itu ternyata dapat menipu. Nah, seperti kita tahu kan indera itu ada indera penglihatan, indera pendengaran, indera perasa ya, lidah, kemudian kulit. Indera mencecap itu kan lidah, kulit juga indera perasa ya. Nah, apa yang dimaksud dengan indera itu dapat menipu? Contohnya nih kalau misalnya kita lagi sakit gitu kan, lagi sakit. Nah, kalau kita lagi sakit itu kan kadang kita misalnya wah katanya manis nih, ternyata rasanya pahit gitu kan. Terus misalnya juga padahal cuaca di luar nih panas, tapi karena kita lagi meriang, kitanya menggigil.
pakai selimut. Nah, itu adalah indera yang dapat menipu. Kemudian ada lagi, ternyata indera itu bisa juga kelemahannya itu objeknya itu menipu. Contoh misalnya semacam kayak fata morgana, itu keterbatasan dari indera. Misalnya kayak panasnya lagi terik nih di aspal, itu kelihatan kayak biasa kan, di aspal itu ada yang kayak air gitu kan, padahal itu sebenarnya fata morgana, padahal sebenarnya itu tidak ada, itu adalah fata morgana. Nah, itu juga bisa keterbatasannya itu objek itu menipu. Kemudian ada lagi yang keempat, keterbatasan dari ini ya, objek dan indera yang menipu. Artinya kadang misalnya kita melihat ada gambar gajah dan kerbau nih, kita cuma melihat dari depan, atau objek nyata nih kerbau dan gajah, tapi kita melihatnya itu dari depan. Nah, kalau dari depan itu kan yang kelihatan cuma depannya aja nih, kepala belalai gajah misalnya dengan kepala kerbau, kita tidak bisa melihat bagian belakang. Jadi yang kita lihat, pengetahuan kita itu cuma yang depannya saja, sementara di bagian belakang itu kan masih ada bagian-bagian lain seperti ekor atau yang lain-lain itu, tapi tidak kelihatan. Nah, itu adalah keterbatasan dari pengalaman indrawi ya. Kemudian yang kedua, menurut John Hosper itu ada namanya sumber pengetahuan itu didapatkan dari penalaran atau reasoning. Nah, dari berpikir menggunakan akal. Hanya saja ternyata ada kekurangannya juga. Jadi memang sumber ilmu pengetahuan itu kita dapatkan dari cara kita, dari proses kita berpikir, ya kan? Tapi itu ada kelemahannya juga ternyata. Nah, kelemahannya itu ini nih, akal tidak dapat mengetahui secara menyeluruh atau universal objek yang dihadapinya. Nah, jadi ceritanya itu masih terbatas ya. Jadi misalnya kita memikirkan objek itu karena sudah ada di pikiran kita. Kita mengetahui objek itu karena sudah ada di pikiran kita. Tetapi ketika objek itu tidak ada di pikiran kita, ya berarti kita nggak tahu. Pengetahuan itu nggak ada. Itu maksudnya yang saya pahami ya. Nah, yang ketiga adalah otoritas atau authority ya. Ilmu pengetahuan yang lahir dari sebuah kewibawaan kekuasaan yang diakui oleh anggota kelompoknya. Jadi pengetahuan itu berasal dari kekuasaan, dari otoritas gitu, dari kekuasaan. Ini kebenarannya tidak perlu diuji lagi. Artinya mereka itu pokoknya langsung nih menerima pengetahuan itu karena memang sudah otoriter dari pimpinannya. Mungkin kalau saya bisa ambil contoh mungkin semacam seperti paham yang ini kan oleh Hitler misalnya gitu kan, atau yang kayak di Korea Utara gitu. Pokoknya karena pimpinannya itu sudah mengatakan bahwa ini loh pengetahuan, ini loh yang seperti ini, kayak semacam rasisme yang dilakukan oleh Hitler itu kan paham itu, akhirnya mereka itu menerima pengetahuan bahwa iya seperti ini. Nah, jadi karena memang dari otoritas. Nanti saya tolong dikoreksi ya yang ini. Kemudian yang keempat itu ada juga berdasarkan pengetahuan itu didapat dari intuisi. Nah, ilmu pengetahuan yang lahir dari sebuah perenungan manusia yang memiliki kemampuan khusus yang berhubungan dengan kejiwaannya. Jadi kadang tiba-tiba itu pengetahuan itu kita dapat dari intuisi kita, dari perasaan kita, dari tiba-tiba aja tuh muncul. Nah, itu katanya pengetahuan itu bisa muncul dari intuisi. Nah, untuk intuisi ini itu sebenarnya ini ya, menurut Henry Bergson ya, dia mengatakan bahwa bukan hanya indera yang terbatas, akal pun mempunyai keterbatasan juga. Maksudnya itu bahwa pengetahuan intuisi itu bersifat mutlak dan bukan pengetahuan yang nisbi. Intuisi itu mengatasi sifat lahiriah pengetahuan simbolis. Artinya seperti ini nih, intuisi sendiri itu tidak dapat juga. Intuisi dan analisis itu bisa bekerja sama dan saling membantu dalam menemukan kebenaran. Namun, intuisi sendiri itu tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk menyusun pengetahuan. Nah, contohnya misalnya keadilan. Nah, prinsip keadilan itu kan berbeda-beda definisinya ya, bagi tiap orang. Bagi saya beda, mungkin bagi Mbak Orlis beda, bagi teman-teman juga beda. Contohnya misalnya di sebuah pengadilan, adil itu bisa muncul dari si terhukum itu menurut dia adil itu seperti ini. Dari hakim itu definisi adil itu juga lain. Kemudian dari jaksa itu definisi adil juga itu lain. Nah, adil itu mempunyai banyak definisi. Disinilah intuisi itu kadang berperan. Nah, menurut aliran ini, intuisilah yang dapat mengetahui kebenaran secara utuh dan tetap. Kemudian ada lagi sumber pengetahuan itu berdasarkan dari wahyu atau revelation. Nah,
wahyu di sini itu adalah pengetahuan agama yang disampaikan oleh Tuhan kepada manusia melalui perantara nabi. Ini sudah hubungannya dengan agama sih sebenarnya. Nanti mungkin lebih jelasnya disampaikan oleh Mbak Orbit. Nah, pengetahuan ini itu terjadi karena kehendak Tuhan. Hanya para nabilah yang mendapatkan wahyu. Jadi wahyu yang sudah, jadi pengetahuan ini dinamakan wahyu yang berasal dari Tuhan itu diberikan kepada nabi. Nabi ini tinggal ibaratnya menyampaikan ke umatnya bahwa ini loh pengetahuan yang sudah ada dari Tuhan. Jadi nabi itu nggak perlu belajar lagi, nggak perlu ada semacam pengetahuan untuk mendapatkan ini karena itu sudah tersedia yang namanya wahyu itu. Kemudian yang terakhir menurut ini tadi siapa namanya? Menurut Hosper itu ada yang namanya keyakinan. Nah, ilmu pengetahuan itu bersumber dari sebuah keyakinan yang telah berakar dalam diri manusia. Ini sih sebenarnya masih ada hubungannya dengan wahyu tadi ya, atas kebenaran wahyu dan pembawa berita wahyu. Nah, jadi penganut dari suatu kepercayaan ini itu akan menganggap bahwa ini itu suatu keharusan yang harus diyakini kebenarannya. Itu tidak bisa diganggu gugat lagi. Kamu itu tidak bisa, pokoknya menurut agama saya, menurut kepercayaan saya itu sudah seperti ini, ya sudah seperti ini. Mau digeser kanan kiri pun itu sudah tidak bisa karena keyakinan saya itu seperti ini. Nah, itu. Jadi ini adalah sumber-sumber ilmu pengetahuan yang tadi mulai dari rasionalisme, empirisme, sampai ke yang ini lebih dijelaskan secara detail ya. Nah, itu adalah sumber-sumber ilmu pengetahuan.